Oke, selamat siang teman-teman. Ini hari ketiga kita di Surabaya. Jadi 3 hari terakhir ini mulai masuk ke tahapan finishing tahap awal. Jadi finishing tahap awal itu berhubungan dengan estetika. Salah satunya setting atau pemasangan batu, batu alam maupun batu artificial. Kemudian planting tanaman-tanamannya dan musintetik. Kemudian setting secara estetika keseluruhan, decking kayunya, dry gardennya, landscape-nya, dan beberapa tanaman bongsainya. Tujuannya sekali lagi teman-teman, seperti kita pernah bahas juga di vlog sebelumnya, bahwa Blaze ini tidak kepingin membuat kolam hanya sekedar kolamnya aja yang bagus, filternya aja yang bagus, tapi estetika sekitarnya, landscape, kemudian area-area yang di dekat kolam ini juga bisa ibaratnya bersinergi menjadi satu karya seni atau keindahan yang benar-benar maksimal, seperti itu. Nah, kita sekarang bahas dulu mengenai teknik pemasangan batu ya, Val. Teman-teman bisa lihat, salah satu karakter Blaze itu tidak pernah menyusun batu hanya dengan seadanya atau dengan seasalnya. Sebetulnya kalau beberapa teman-teman, bahkan customer yang lihat hasil-hasil karya kita, itu beliau udah langsung ngerti bahwa memang kita memiliki teknik dan kualitas batu yang tidak sembarangan. Sekali lagi, batu ini pun tidak bisa asal ambil atau asal comot. Teman-teman lihat, ada yang besarnya sekitar 80-90 cm, ada yang medium 50-60 cm, ada yang 30 cm, ada yang kecil-kecil, ada yang besar lagi, ada yang panjangnya ini kurang lebih hampir 1 meter. Ini yang 1 meter lebih karena tidak ada batu yang menyerupai, dan kita juga kalau ngangkatnya juga berat banget, kita bikin dari artificial. Ketemu medium lagi, ketemu kecil, ketemu koral, ketemu kecil lagi. Itu sekali lagi memang teman-teman, kita berbicara rasa, berbicara art, berbicara seni. Jadi tidak bisa kita notebook atau kaku, oh harus ini, nggak bisa. Cuman sekali lagi memang saya yang sering bilang, setiap pond builder terutama yang membuat tema-tema natural, itu selalu memiliki karakter dan ciri khas. Bahkan saya agak cukup seneng karena beberapa customer baru itu ada yang sempat lihat nggak sengaja, kebetulan project itu adalah project buatan Blaze kita. Blaze juga langsung sudah ketahuan, loh ini buatannya Blaze ya, karena karakternya kita sudah ibaratnya tertanam cukup kuat. Nah teman-teman, sekali lagi teknik pemasangan batu itu tidak bisa asal. Di sini teman-teman bisa lihat, nanti sebagian batu ini akan terendam air. Dan yang terendam air ini kita nanti juga sudah pilihkan yang tumpul-tumpul atau seminim mungkin tidak berbahaya buat si ikan koi. Ini belum selesai ya teman-teman, masih agak berantakan karena pengecatan yang kolam ini pun ini baru pengecatan tahap pertama. Salah satu yang kita berkali-kali juga udah sharing, pengecatan kolam itu jangan sekali langsung tebel. Itu malah gampang lupas. Jadi yang pertama dulu tipis, kemudian nanti setelah ini finishing batu dan lain-lain selesai, kita pengerapian di area bawah batu dan sekitarnya, baru cat yang kedua, seperti itu. Ini juga batu belum final ya teman-teman, artinya masih ada beberapa batu artificial yang catnya ini belum, ini masih cat dasar, belum kita tambahin cat lagi supaya seperti batu-batu yang aslinya atau naturalnya. Kemudian belum di coating, lumut juga belum di finalin, masih ada nanti tambahan beberapa. Area air terjun ini juga masih belum final ya, jadi secara bentuk air terjunnya ataupun nanti layout turunnya, itu juga nanti kita akan settingin yang terbaik. Belum nanti juga di area terjun ini pasti juga akan kita kasih moss atau lumut sintetis seperti itu. Nah teman-teman, setelah kita bahas mengenai estetika setting batu, setting tanaman dan lain segala macam, kita juga berbicara mengenai kolam. Jadi begini, memang kolam ini bentuknya tidak kotak, tidak juga ngoval, tapi kita selalu mengusahakan setiap sudut-sudut yang ibaratnya agak mengarah ke dead spot itu kita ovalin atau kita lengkungin. Nih contoh-contohnya kayak gini nih Val. Nih diovalin, ini Val, kamu ngikuti. Nih ya, jadi itu tujuannya supaya air itu tidak dead spot. Jadi setelah ada arus, ada juga aerator oksigen, ada juga pergerakan dari skimmer atau updrain, yang di bawah ada arus bawah dan ada bottom drain, sehingga perputaran air atau flow di area kolam ini diharapkan dengan kita tidak menciptakan dead spot atau sudut-sudut siku patahan, itu secara sirkulasi dan secara perputaran di area kolam itu nantinya akan lebih maksimal. Nah ini baru 70% ya teman-teman, teman-teman bisa lihat bahwa perubahannya cukup signifikan ya. Nanti sebelum kita bahas ke kolam kecil, kita akan saksikan dulu mulai dari proses awal taman ini videonya sampai di tahapan ini nih.
Ya, terutama waktu tadi Noval Derby ngambil apa, masangin sintetik ada ya. Nah, itu nanti tolong ditampilin supaya teman-teman tuh maksud saya bisa lihat progresnya. Memang mohon maaf kita nggak bisa secara detail semua progres atau tahap itu kita ibaratnya tayangkan karena sekali lagi bertepatan dengan jadwal saya kesini juga. Kemudian ini Noval dan Debri juga. Jadi sekali lagi kalau saya kadang sendirian di luar kota pun saya juga nggak sempat buat vlog seperti ini karena saya fokusnya hanya ke progres pekerjaan project. Nah, ini decking kayu ulinya teman-teman seperti ini. Jadi kita buat letter L. Ini yang untuk filter kolam koinya ya. Nanti kalau udah beres, sudah running semua, udah rapi, baru kita vlogin. Ini tujuannya khusus fokus untuk filtrasi ekosistem dan kesehatan serta kejernihan air di area kolam ini. Nah, yang untuk kolam kecil ini kita menggunakan sistem under gravel. Ini Val, lagi proses ya, ini pipa kelabangnya, gravel pertama, setelah itu nanti ada jet mat, setelah itu ada coral split, pasir malang, baru coral lagi finishing. Ya, ini juga ibaratnya karena tidak untuk ikan koi ya, sekali lagi saya tekankan, ini kedalaman juga cuman kayaknya 50 cm, pendek sekali. Ini hanya untuk ibaratnya istilahnya kolam hias. Ikan di sini pun nanti rencananya paling tamasaba 9 ekor, 18 ekor atau ikan-ikan kecil, ikan-ikan siklit. Intinya tidak direkomendasi untuk ikan koi. Jadi secara nanti ngasih makannya pun itu juga nggak perlu sesering koi. Kalau kolam koi ini sehari mau 3 kali, 4 kali kita sesuaikan dengan populasi ikan. Ini sampai ibaratnya 1 kilo sehari pun ini oke gitu loh. Tapi apakah perlu seperti itu kita sesuaikan dengan populasi dan kebutuhan juga. Nah, kalau di sini paling 1 kali sehari aja udah cukup, Val. Karena sekali lagi di sini tujuannya hias, bukan untuk ngegrut-ngegrutan, untuk apa. Dan ini nanti rencananya untuk main anaknya beliau yang cewek atau cowok mau diobok-obok atau apa kan juga lebih fleksibel seperti itu. Nah, teman-teman, mungkin ini sebelum saya masuk ke tahapan finishing akhir, proses ini sudah 70%, jadi teman-teman nanti bisa saksikan satu tayang lagi. Kemungkinan sudah running final aja ya. Sudah running final, sudah bagus semua. Nanti kita kesini lagi. Kemungkinan Debri dan Noval juga bisa ikut. Karena kita juga kemarin sempat ada visit yang rencana juga ada project baru lagi di lantai 2. Semoga itu juga nanti bisa ada deal juga. Dan mungkin buat teman-teman di Surabaya yang lain pun, meskipun kita nanti sudah balik ke Semarang, yang mau tanya-tanya, mungkin di sekitar perumahan Pakuwon City, di sekitar Surabaya Timur, di sekitar Surabaya, nanti langsung aja hubungin kontak di bawah ini. Nah, itu ya teman-teman, nanti saksikan di sinematik paling belakang cuplikan dari mulai lahan awal seperti apa perubahannya, prosesnya sampai di tahapan 70% ini nanti teman-teman bisa saksikan di belakang. Dan next vlognya nanti kita akan buat semuanya sudah running final dan syukur-syukur ikan koi, ikan tamasabanya sudah masuk semua. Saya jamin top, keren. Seperti itu. Ya, mungkin Debri ada tambahan? Cukup ya, Noval cukup. Kita mesti harus balik nih, ngejar kereta ya, jam 2. Sekali lagi teman-teman, terima kasih untuk semua dukungannya. Dan jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe, dan see you di next vlog berikutnya. Bye-bye.